lagi di Islami Tinda. Kembali lagi waktu kita menjawab pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya ya. Nadia, Ustazah Nadia mau nanya. Silakan Bunda Tuti. Ustazah, izin bertanya lagi. Silakan, Nak. Ketika melihat ada wanita yang direndahkan, terus nggak sedikit orang yang menasehati gitu diam. Jadi gimana Ustadz tanggapannya? Gitu. Baik, ketika kita direndahkan oleh orang lain dan kita melihat itu kan satu kemunkaran. Ada orang lain membuli, orang lain merendahkan orang lain. Nah, kita harus memberikan nasihat, jangan diam saja. Karena kalau kita melihat kemungkaran, kita harus berbuat. Berbuat apa? Menghindarkannya. Kenapa? Karena kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan jauhkan kita daripada kemungkaran. Itu kan kita melihat, jangan menolong dalam keburukan. Kalau kita melihat kemungkaran kita diam saja, berarti kita di dalam hati selemah-lemahnya iman membenci. Kalau kita misalkan memberi nasihat kepada orang yang membuli, jangan kayak begitu. Minimal kita menasehati, menegur. Nggak boleh seperti itu, nggak baik loh. Ngebully orang itu dosa, nggak boleh kayak gitu. Belum tentu kita juga baik. Jadi gimana caranya? Jangan dibully. Jangan kita melakukan penghinaan, mengejek orang lain. Allah tidak suka. Tapi kalau orang tetap membuli dan kita ikut dibilangnya, jangan ikut campur. Ya udah, yang penting kita sudah menegur. Yang penting kita sudah menasehati. Jangan sampai kita diem aja. Itu udah tahu kemungkaran, kita diem aja. Tidak ada empati, tidak ada kita simpati. Itu berdosa malah kita juga kalau seperti itu. Iya. Jadi harus tetap ada apapun yang bisa disampaikan. Iya. Walaupun hanya cuma satu kata gitu ya, atau satu ayat gitu. Ini Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Bunda Tuti atas penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sembunyikan nama saya. Saya seorang anak perempuan bungsu. Orang tua saya selalu mendengarkan perkataan abang saya karena dia yang paling muda. Bahkan saya dianggap seperti tidak ada. Karena saya perempuan dan mau menjodohkan saya dengan orang kaya yang sudah berumur. Apakah orang tua saya itu sudah tidak menghargai saya sebagai anak perempuan mereka, Ustadz? Nah, ini gimana Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada wahai wanita. Karena wanita kan menggunakan perasaan. Betul. Kayaknya orang tua saya tidak menyayangi saya. Kenapa saya dijodohkan? Mohon maaf. Sama yang berumur, tapi yang berumurnya ganteng. Tunggu dulu ya. Iya. Pasti banyak duitnya. Oh iya. Dengarkan. Kepada semua wanita, jangan buruk sangka sama orang tua. Tetaplah berbaik sangka. Itu adalah bentuk penyelamatan buat dirinya. Karena wanita itu kalau lambat menikah dikhawatirkan. Bukan apalagi, ya itulah kata-kata orang. Mohon maaf, wanita itu dikhawatirkan jadi fitnah. Maka sosok orang tua sebagai tanggung jawabnya adalah mencarikan jodoh buat anaknya. Kalau memang tidak suka, beritahu aja. Dan kalau memang ada pilihan, beritahukan. Ya. Kalau tidak suka, tolak, enggak apa-apa. Betul. Kalau ada pilihan kita, perlihatkan, beritahukan. Maka dalam hal ini, kalau merasa direndahkan, perlihatkan kemampuan. Kalau merasa, mohon maaf, siapa sih? Perlihatkan bahwa saya bisa. Dalam hal ini sebenarnya ada namanya nilai tanggung jawab. Maka jangan pernah berburuk sangka atas apa yang dilakukan oleh orang-orang. Mungkin menurut kita buruk, tapi menurut dia ini adalah bagian daripada tanggung jawabnya sebagai orang tua, sebagai saudara, sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas dirinya. Betul. Jadi jangan kalau langsung misalnya ditanggapi jelek. Kalau misalnya mbaknya punya pilihan, bilang, Pak maaf saya udah punya pilihan. Ya. Pilihan kamu siapa? Itu yang di Islami Tinda yang pakai selendang. Kan kita jelas gitu. Jadi nggak boleh juga tiba-tiba main nolak-nolak aja kalau misalnya nggak ada pilihan lain. Oke, tapi kita lanjut. tiba-tiba yang berumur itu adalah saya juga. Iya, kita lanjut buat jamaah saya Islami terus. Tinda. Yuk waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa. Disampaikan guru kita Ustaz Syam. Fadhal Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islami Tinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara naluriah laki-laki mestinya memuliakan wanita. Seorang pemuda datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Saya minta izin untuk berzina. Subhanallah, para sahabat marah pada saat itu. Izin macam apa ini? Namun baginda Nabi SAW menahan para sahabat. Lalu Nabi mengatakan, kalau engkau ingin berzina, apakah engkau rela? Apakah ibumu dizinahi?
dizinahi, atau saudari perempuanmu dizinahi, atau anak perempuan untuk dizinahi. Maka pemuda tersebut mengatakan, ya tidaklah, saya akan memuliakan mereka. Maka subhanallah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya wanita yang engkau zinahi juga punya seorang ayah, berarti dia seorang putri, dia juga punya seorang anak, berarti dia adalah seorang ibu. Maka janganlah engkau menghinakan mereka. Maka dari hadis ini kita mengambil pelajaran, secara naluriah, secara natural manusia akan memuliakan para wanita. Jadi kalau ada orang yang merendahkan wanita, mari kita pertanyakan apakah kita masih dalam keadaan sadar atau malah kita sudah tidak sadar lagi. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Ya Allah, panjangkan umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan Amin, ya bersama Allah. dengan seluruh orang-orang yang kami cintai. Amin, Wa ya sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.